Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Karena ternyata tiketnya sold out, terus bintang tamu aku juga semuanya seru banget juga. Aku bisa menghadirkan surprise juga. Kayak penampilan aku sama Bernadia, kita ada mess up sama Yura juga. Aku nyanyiin lagu yang biasa aku nyanyiin untuk kalau curhat. Sama JKT juga kita velocityan bareng-bareng. Terus udah gitu ada aku nyanyiin lagunya JKT juga. Terus tiba-tiba ada Afgan, tiba-tiba ada Igun, itu surprise buat banyak orang. Ada di Pabarus, terus endingnya ada Eka Gustiwana juga. Itu yang hal-hal yang aku nggak tulisin di poster sih. Angka laku berapa tiketnya? 12.000 ya kayaknya. 12.000. Akan ada rencana mungkin next Yang selanjutnya aku lagi persiapin buat Malaysia tanggal 14 Juni ini, sama juga konsepnya Here I Am, tapi kolaboratornya berbeda. Di sana ada Ariel, ada The Ladies yang dari Jakarta aku bawa juga ke Malaysia, terus ada di Pabarus juga Eka Gustiwana ikut juga, terus tapi dari sananya ada Ernie Zakri dan ada MK Click, dia rapper, terus ada Hail juga, ada Hail Husaini. untuk Malaysia nyiapin berapa tiket? Penontonnya maksudnya kapasitasnya kurang lebih sama ya, karena di sana juga di Axiata Arena Stadium. Dia punya target tersendiri nggak sih dalam pencapaian karir Pak? Enggak sih. Di konser tuh pengennya lebih lagi. Oh iya, kalau setiap konser pasti aku bikin yang beda terus, karena kan aku emang cenderung cukup sering bikin konser, jadi aku pengennya yang orang-orang yang sekarang nonton konser, ketika aku bikin konser nonton lagi gitu. Kan banyak menyanyikan lagu-lagu tadi dan segala macam. Royaltinya siapa nih? Oke. Royaltinya maksudnya? Hitungan royaltinya dari sendiri kan penciptanya dapat. Oh iya, kalau aku dari dulu kebetulan memang pencipta lagu aku juga teman-teman aku ya. Jadi kayak kita selalu berkomunikasi untuk ngasih tahu dan lain sebagainya. Tapi royalti seperti hal yang sewajarnya dari dulu sampai sekarang untuk performing right dan lain-lain memang tetap diurus sama LMK. Pencipta lagu aku juga semuanya kayak Teh Meli, Ica, Yofi, Enda Ungu, terus Rian The Massive, terus siapa lagi ada banyak ya yang memang mereka memang penganut dari zaman dulu sampai sekarang sama gitu, dengan membayarkan royaltinya. Kita sebagai, karena kebetulan aku promotor ya, kalau penyanyi sebetulnya tidak membayarkan royalti, tapi yang membayarkan royalti itu memang penyelenggara, tapi karena aku bertindak sebagai promotor, jadi kita membayarkan kepada LMK gitu. Jadi kepada lembaga yang memang sudah ditunjuk oleh negara, legalitasnya juga udah ada, kita selalu bayarnya ke situ. Berapa persen yang royalti kemarin? Berbeda-beda. Jadi kalau misalnya pertunjukan itu kurang lebih 2%. 2% pertunjukan, dan juga untuk pencipta lagu, 1% biasanya dari tiket yang memang memang undangan sifatnya, atau untuk sponsor tetap kita hitung juga. Gitu. Sejauh ini ada kendala nggak sih? Alhamdulillah sih enggak sih, alhamdulillah. Tapi kalau melihat pandangan Teteh sebagai Bet- promotor juga, musisi senior juga, melihat mungkin banyak beberapa artis yang juga terkendala dengan Iya. royalti seperti apalagi sampai di persidangan gitu. Sedih menyesalkan, karena sebetulnya kalau menurut aku lagu itu tercipta dan bisa didengarkan ada banyak unsur, bahkan bukan cuma dua, ada pencipta lagunya, ada penyanyinya, ada arrangernya gitu, ada juga labelnya gitu, dan banyak hal gitu yang terlibat gitu. Tapi kalau misalnya dan di awal tuh pasti kita, apalagi kayak sebelumnya pasti kita nggak tahu gitu harus bagaimana, itu kan baru ada sekarang. Undang-undangnya pun belum juga keluar gitu. Jadi kita tetap mengikuti undang-undang yang ada. Terus udah gitu kalau tiba-tiba kita ditagih gitu ya untuk hal yang kita tidak tahu sebelumnya dan tidak ada dalam hukumnya. Jadi ya kita pastinya juga kaget, karena biasanya kalau misalnya kita rekaman, yang mencari lagu atau kontrak itu adalah dari label.
dari label dia menyiapkan kontrak untuk penyanyi juga ada kontraknya, untuk pencipta lagunya juga ada kontraknya. Jadi kalau itu mechanical rights namanya, tapi untuk performing rights biasanya memang apa namanya kita bayarnya memang lewat LMK gitu. Jadi kita juga kaget gitu. Alhamdulillah sih, tapi pencipta lagu aku semuanya sama pemikirannya bahwa royalti itu dibayarkan lewat LMK. Kalau dulu itu, tapi kalau yang undang-undang royalti sekarang orang banyak mempermasalahkan, lumayan nih uang semiliaran gitu, akhirnya ditutup secara Sebetulnya kalau menurut aku kalau memang bisa dibicarakan dengan baik gitu ya, itu nggak ada masalah. Aku juga sama apresiasi untuk pencipta lagu itu udah pasti ada gitu ya, nggak mungkin nggak ada gitu. Cuman kalau sampai ke persidangan, aduh, kalau kata teman-teman aku yang pencipta lagu, kita kan menciptakan lagu atau kita di industri ini kan adalah industri hiburan ya, dan apa namanya, pastinya kalau pengennya kita tuh berkarya, kalau seniman tuh sebetulnya kan pengennya berkarya gitu sih, dan menyedihkan buat aku. Dan ini harusnya pemerintah tuh segera turun tangan supaya semuanya bisa berkarya gitu. Pencipta lagu bisa berkarya dengan enak, penyanyi juga bisa berkarya dengan nyaman gitu. Jadi tidak ada kriminalisasi, itu diharapkan tidak terjadi. Karena dari dulu sampai sekarang kayaknya enggak gitu ya. Harusnya mungkin kalau mau tanya tuh lebih baik LMK menjelaskan, dan juga karena pemerintah segera untuk turun tangan gitu. Supaya ada kejelasan aja sih. Dan mudah-mudahan jadinya kalau misalnya undang-undangnya udah direvisi, jadi kalau bisa tuh dari sekarang ke depan, bukan dari sekarang ke belakang. Karena ke belakang itu kan tidak ada undang-undangnya gitu, sebetulnya gitu. pencipta dan penyanyi saling membutuhkan ya, Teh? Betul sekali, itu kan mutual sekali ya. Kita tuh kayak saudara gitu harusnya. Jadi sama-sama saling saling apa namanya, sama-sama saling membutuhkan. Pasti pencipta lagu membutuhkan penyanyi untuk menyanyikan lagunya dan mempopulerkannya gitu. Dan mempopulerkan lagu itu bukan hal yang mudah ya. Itu dan butuh waktu panjang, butuh tenaga, butuh ada lagu yang akhirnya jadi berhasil, ada lagu yang tidak jadi berhasil juga banyak gitu. Jadi memang itu dibutuhkan kerjasama dari banyak orang sih menurut aku. Teh, sorry, kalau dulu itu gimana sih, Teh? Misalnya Teh minta diciptakan lagu sama Teh Meli, Teh Meli ciptain Iya. lagu dong, terus Ada yang aku bayar langsung, oh enggak. atau gimana sih? Enggak, jadi kalau sebetulnya buat teman-teman mungkin yang kalau belum tahu, jadi biasanya penyanyi dikontrak oleh label rekaman. Label rekaman berkewajiban untuk membuatkan album ataupun single. Biasanya di label rekaman itu ada namanya ENR, ya mereka yang bertugas mencarikan lagu sampai lagu itu jadi. Nah, ketika itu banyaklah lagu yang dikirimkan kepada label rekaman yang ingin mereka mengirimkan lagu supaya bisa dinyanyikan oleh penyanyi gitu. Ada yang seperti itu. Ada juga yang memang misalnya kayak kalau awalnya aku sama Teh Meli juga yang nyariin lagu bukan aku, karena aku belum kenal waktu itu sama Teh Meli. Waktu itu yang nyari ini adalah Pak Handi, produser aku. Dapatlah lagu Tegar. Abis itu aku kan kenalan dan jadi bersahabat sama Teh Meli. Abis itu aku sama Teh Meli kalau mau aku bikin album, aku nanya sendiri. Teh Meli bikinin lagu, tapi kontraknya tetap antara Teh Meli dengan label gitu. Teh Meli pun diwakilkan oleh publishing gitu, tidak langsung kepada Meli Guslow-nya tapi kepada publishingnya. Publishing yang diberikan kuasa oleh pencipta lagu, mereka lah berkontrak dengan label gitu. Jadi jadi kalau untuk rekaman seperti itu. Semuanya begitu. Ada yang kalau kita minta lagu sama teman sendiri ya pasti kita tinggal nanya, tinggal minta. Tapi kontraknya tetap label, bukan antara penyanyi sama pencipta lagunya, tapi antara publishing atau publisher dengan label rekaman gitu. Itu untuk mechanical rights gitu. Kayak misalnya Mas Piti kan kemarin tuh Sedih lagunya, banget tapi sih aku. langsung diminta ke Nah, penciptanya gitu. aku kurang paham apa namanya kalau dulunya seperti apa gitu ya. Cuman amat sangat disayangkan kalau misalnya tiba-tiba aku cukup kaget ya. Tuntutan berapa, 24 miliar. Gede banget. Itu dari mana hitungannya juga aku bingung ya.
karena aku tahu banget gitu, apalagi zaman dulu ya, royalti kan kecil-kecil, udah gitu kita juga dibayarnya pada tahun berapa itu ya, dikeluarkan lagu itu, aku yakin Vidi belum mendapatkan sampai 20 miliaran ya sampai saat ini gitu. Jadi apa ya, mental dan moralnya itu loh menurut aku yang harus ya harus masuk akal aja lah, apalagi ya penyitaan rumah gitu, aku dengarnya kayak ya gila sih itu. Kalau menurut aku sih keterlaluan sih kalau menurut aku ya, karena kalau memang misalnya mau berbicara tentang royalti atau apapun gitu, mungkin ada baiknya ya udah dibicarakan aja, tapi nggak 20 miliar juga sih. Silakan aja hitung kalau menurut aku sih gitu. Angka yang kurang masuk akal. Angka yang tidak masuk akal sama sekali. Jangan dipikir kalau semua penyanyi itu memiliki selalu glamor, keglamoran yang ada di depan TV sama pendapatan itu belum tentu sama loh gitu. Jadi kenapa penyanyi harus kelihatan bagus, kelihatan keren? Karena memang itulah industri hiburan gitu kan. Kita nggak mungkin keluar rumah nggak atau menyanyi ya, kalau kita keluar rumah buat main sih nggak apa-apa, tapi kalau misalnya menyanyi di atas panggung tidak memakai baju yang bagus ataupun rapi, tidak bermakeup atau apa, kan tidak mungkin. Tapi bukan berarti kita selalu hidup dalam keglamoran, sama kayak pekerjaan lainnya. Menurut aku penyanyi juga sama, dia juga berkomit dengan tuntutan pekerjaannya harus kelihatan bagus gitu. Kalau enggak netizen ngomel lagi, sudah salah gitu kan. Tapi kalau sampai penyitaan rumah, terus dia sampai di berapa puluh miliar itu, aku penasaran sih dengan hitungannya berapa puluh miliar itu bagaimana gitu. Aku penasaran sekali. Jadi dan apalagi Vidi sekarang juga kondisinya juga sedang tidak sehat ya. Jadi buat aku kayak yang nggak punya moral tuh siapa jadinya gitu. Menurut aku sih gitu. Ayo support buat Vidi, Lesti, mungkin Kak. Oke, buat teman-teman mudah-mudahan kuat juga, karena aku yakin tidak ada unsur kesengajaan dalam hal ini, apalagi dalam industri musik ini yang terlibatkan banyak. Aku yakin itu lagu-lagu yang dinyanyikan juga tidak ditandatangani langsung oleh penyanyinya, ataupun kadang-kadang kita di atas panggung tiba-tiba diminta untuk menyanyikan lagu itu, dan dari dulu kan belum ada hal seperti tuntutan yang sekarang gitu. Dan mudah-mudahan kuat Vidi, sehat selalu. Kita semua mendoakan buat Vidi, Lesti dan teman-teman lainnya yang memang memiliki masalah seperti ini gitu. Dan buat teman-teman cipta lagu, mari kita sama-sama kita omongin, duduk gitu. Kita cuman apa sih yang kita mau selain materi, tapi pasti juga karya gitu. Dan aku yakin semuanya sebetulnya sama, ingin kesejahteraan yang baik dan juga ingin karyanya bisa dikenal sampai kapanpun juga gitu. Dan mudah-mudahan pemerintah nih segera bisa ikut turun tangan, karena kita ini musisi-musisi yang juga membayarkan pajak cukup tinggi, dan kita hanya ingin sebagai warga negara ingin memiliki kebebasan untuk bekerja dan berkarya. Kalau Lesti ngikutin juga nanti. Enggak tahu secara detail sih, aku cuma baca-baca juga. Oke. Punya kendala yang sama ya. Iya, menyedihkan ya. Punya kepikiran juga nggak sih? Sorry, ini terakhir. Pengen itu mendedikasikan dirinya untuk jiwanya, lahir batinnya untuk musik, sampai akhirnya dia DPR pun demi musik gitu. Ya. Karena dia mencari hidup dari musik. Betul. Gitu. Tete sendiri mungkin orang yang cukup lama berkarir, kepikiran nggak sih untuk juga memperjuangkan musik sampai ke Ya pasti ya, kita semuanya juga ingin, ya itu kembali lagi ingin karena kita insan musik ya, yang ada hidupnya di industri musik gitu, pastinya kita semua mau penyanyi ataupun pencipta lagu sama ingin kesejahteraan dan juga kebebasan gitu, dan rasa aman ketika berkarya gitu. Jadi terima kasih juga buat teman-teman yang ada di DPR gitu ya, semoga bisa menyuarakan dan bisa mewakili apa yang kita semua resahkan gitu. Aku yakin penyanyi juga resah, pencipta lagu juga resah. Kita butuh kepastian hukum, sebetulnya itu sih. undang-undangnya mungkin lebih dipertegas lagi kali ya? Undang-undangnya harus direvisi karena juga kan harus mengikuti zaman, dan kalau ada undang-undang kan kita bisa
kiblatnya tuh bisa ke situ gitu.